Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung dan dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tiga dan sekitarnya, para pendengar Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tafsir ayat yang kedua dari surat Al-Humazah. Bunyinya alladzi jama'a malau wa'addadah. Apa artinya? Orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Saat itu kita jelaskan bahwa orang memiliki harta itu bisa diklasifikasikan menjadi 4. Ringkasnya, orang punya harta itu bisa diklasifikasikan, bisa dibagi menjadi 4 jenis. Siapa yang bisa menyebutkan 4? Ya, kurang dari nisab. Yang kedua, bagus. Iya. Ya, bagus. Silakan. Pertanyaan berikutnya. Orang yang hartanya belum sampai nisab, apakah boleh buat dia untuk menabung dan apa alasannya? Nah, jangan cuma boleh tidaknya, boleh atau tidak dan apa alasannya. Tidak
buka catatan apa enggak punya catatan? Oh, pantas enggak punya catatan, buka catatan gimana? Nah, orang jenis pertama adalah orang yang hartanya belum sampai nisab. Bolehkah buat orang ini untuk mengumpulkan dan menabung duitnya? Kenapa? Coba suaranya diangkat lagi. Ya, jawabannya boleh. Kenapa? Karena harta dia itu dikategorikan masih sedikit, dan yang sedikit itu hanya cukup untuk kebutuhan pokoknya. Jadi tidak masalah. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan primer seorang hamba. Jadi tidak apa-apa dia menabung untuk kebutuhan pokoknya. Yang kedua, orang yang hartanya sampai nisab, kemudian dia tidak menzakati, boleh enggak dia itu nabung dan kenapa? Silakan. Kemarin sudah, ya. Tidak boleh, kenapa? Kenapa? Ada apa di dalam surat itu? Ya, itu ancaman untuk orang yang mengumpulkan harta saja atau mengumpulkan harta dan setiap orang yang mengumpulkan harta diancam dengan ayat itu? Alias tidak menginfakkannya di jalan Allah. Monggo silakan. Kemudian golongan yang ketiga. Yaitu orang yang nominal hartanya sudah melebihi nisab, tapi setelah dizakati sisanya itu hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Boleh enggak orang ini nabung? Boleh enggak? Boleh, ya udah dijawab. Cuma ini aja pertanyaannya kok. Alhamdulillah, yang jawab banyak, kalau jawab satu orang dapat hadiah itu. Yang keempat ini agak sulit. Yaitu orang yang nominal hartanya sudah sampai nisab. Setelah dizakati sisanya masih lebih. Bagaimana pendapat ulama dalam masalah ini? Nah, silakan. Ini yang paling sulit dari 4 pendapat ini. Dari 4 golongan ini. Ya. Mayoritas ulama mengatakan boleh. Masih ingat dalilnya? Ya. Hadis Nabi SAW yang menjelaskan ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang sebelum wafatnya ingin mewasiatkan seluruh hartanya diinfakkan. Ternyata apa kata Nabi SAW? Jangan. Terus diturunkan jadi berapa? Setengah. Turunkan lagi jadi 1/3. Itu pun dinilai banyak oleh Nabi SAW. Artinya apa? Artinya dia wafat dalam keadaan masih mengumpulkan harta berapa? 2/3. Banyak enggak?
Ya kalau dari harta dia ya banyak, kalau dari harta kita sedikit mungkin. Ini dari bicara ini orang kaya ini. Ini yang lagi konsultasi sama Nabi SAW orang kaya, bukan orang yang penghasilannya berapa, enggak. 2/3 dari kalau 2/3 dari 100.000 ya sedikit. 2/3 dari duit dia yang sangat banyak. Berarti orang itu mengumpulkan, menabung untuk siapa? Untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Pertanyaan terakhir. Kalau kayak gitu, apa arti dari alladzi jama'a malau wa 'addada? Apakah setiap orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya itu tercela? Kemudian kalau tidak, siapa yang tercela yang dimaksud dalam ayat ini? Ini intinya. Inti dari pengajian minggu kemarin ini. Silahkan. Monggo. Orang yang mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya tetapi tidak menzakatinya. Bagus. Silahkan. Maksud dari surat Al-Humazah alladzi jama'a malau wa 'addada adalah orang yang mengumpulkan harta kemudian menghitungnya, cuman dia ini tidak mau menzakatinya dan menunaikan kewajiban-kewajiban harta tersebut. Berarti kalau ada orang mengumpulkan harta kemudian dia mau menzakatinya, boleh enggak? Boleh. Jenengan yang mana ini? Hah? Orang betul nisab kok. Ya enggak apa-apa tuh kalau belum sampai nisab. Kalau belum sampai nisab sedekah boleh enggak? Boleh, enggak ada yang larang. Ya. Asalkan tidak sampai menterlantarkan keluarga yang wajib hukumnya untuk dinafkahi. Ya, ini sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu dan sekarang kita akan memasuki ayat yang ketiga. Apa bunyinya? Yahsabu annama lahu akhladah. Apa artinya? Dia mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkannya. Jadi ini masih berbicara tentang orang tadi, orang yang alladzi jama'a malau wa 'addada. Kita masih bicara tentang orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Orang itu salah satu karakter dia yahsabu annama lahu akhladah. Dia itu ngira bahwasanya harta yang dia kumpulkan itu bisa mengekalkannya. Kata para ulama, yang menyebabkan orang tadi itu senang mengumpulkan harta dan pelit, tidak mau menzakati adalah karena ini. Dia tidak takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat karena dia ngira bahwa dengan harta yang dimilikinya dia bisa melakukan apa saja termasuk bisa mengekalkan dia. Apa ada Ustaz orang yang duitnya banyak dan dia ngira bahwa dia itu tidak akan mati? Ada enggak? Tahu tumon? Jenengan pernah ketemu sama orang seperti itu, orang kaya dan dia tidak yakin akan mati? Pernah ketemu? Hah? Kok jenengan bilang ada tadi? Jenengan harus datangkan fakta dong. Dari mana? Buktinya mana? Masa ada orang kaya kok tidak yakin? Buktinya orang kaya dia siap-siap mori, Mbok. Artinya dia masih meyakini adanya kematian. Apa ada orang kaya meyakini bahwasannya hartanya itu akan menjadikan dia itu kekal, tidak akan mati? Apa ada? Ada enggak? Kok enggak semantep tadi? Tadi mantep banget, ada. Dari sinilah kemudian para ulama kita itu menafsirkan kekekalan di sini dengan beberapa penafsiran. Dengan beberapa penafsiran. Saya akan bawakan 3 penafsiran mereka. Ya, ada 3 penafsiran. Penafsiran yang pertama, para ulama mengatakan bahwa kekekalan yang disebutkan dalam ayat tadi adalah kekekalan hakiki. Apa maksudnya kekekalan hakiki?
Ya pancen temenan dia mengira kekal ora bakal mati. Apa ada? Ya ada, Al-Quran menyebutkan kok. Jadi kalau jenengan apa ada? Ya iya, wong disebutkan dalam Al-Quran. Allah mungkin nggak bohong? Ya nggak mungkin toh. Jadi nggak mesti kita itu harus ketemu sama orang tersebut. Nggak harus. Kalau misalnya ada orang tanya sama jenengan, apa iya di kuburan itu ada siksaan? Ya iya. Apa toh mlebu kuburan? Iya belum, tapi kan sudah ada yang mengabarkan itu, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita harus yakin dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang pertama mengatakan bahwasanya kekekalan yang dimaksud dalam ayat itu adalah kekekalan yang hakiki. Kok bisa ya? Kok bisa ada orang sampai taraf meyakini seperti itu? Kenapa? Kira-kira sebabnya apa? Kok bisa sampai meyakini seperti itu? Apa kira-kira? Kata para ulama, karena sangat akutnya apanya? Kebodohan dia. Jadi saking bodohnya. Ya, para ulama saking bodohnya dia, dalam tafsir Jalalain disebutkan seperti itu. Yahsabu, dia mengira, lijahlihi, karena kebodohannya. Dia mengira karena kebodohan dia bahwa harta dia bisa mengekalkannya. Saking bodohnya, naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati, jangan jadi orang bodoh. Ya. Karena orang bodoh bisa meyakini sesuatu yang sangat aneh. Inilah keyakinan sangat aneh. Kemudian sebab yang lain kata para ulama, karena saking panjangnya angan-angan dia. Jadi kalau dia punya angan-angan itu panjang. Pokoknya nek bojoku sudah punya anak, nanti anakku sudah punya cucu, cucuku sudah punya anak lagi, anaknya sudah punya cucu lagi, nanti cucu yang pertama ini saya kasih ini, cucu yang kedua cucunya cucu, cucu-cucunya cucu. Jadi amalnya panjang sekali sampai dia mengira bahwasanya dia itu akan ketemu dengan udek-udek siwurnya. Bukan sekedar ketemu dengan siapa? Cucunya. Ini gara-gara apa? Gara-gara panjangnya angan-angan dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 34 sampai 35, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dengan begitu gamblang bahwa tidak ada manusia yang abadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld." Wahai Muhammad, tidak ada manusia sebelum kamu yang diberi kekekalan. Artinya tidak ada manusia yang kekal. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala lebih memperjelas lagi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa itu pasti akan merasakan kematian tanpa terkecuali. Dan ini adalah sudah sunnatullah. Sunnatullah di muka bumi yang tidak mungkin bisa berubah. Apa kalau Allah berkenan, kalau Allah berkehendak untuk menjadikan orang kekal, mungkin kekal enggak? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin. Berarti ada orang yang kekal. Mungkin masalahnya Allah itu tidak mau. Allah itu tidak mau untuk menjadikan ada makhluk yang kekal. Jadi jawabannya tidak mungkin. Karena Allah sudah menegaskan dan sudah menggariskan sunnatullah. Sunnatullah itu adalah ketetapan Allah yang tidak mungkin lagi dirubah-rubah. Makanya tidak boleh kalau ada orang yang berdoa, ya Allah, jadikanlah saya hidup sampai hari kiamat. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia itu melanggar sunnatullah. Sunnatullah, apa yang digariskan oleh Allah itu setiap manusia pasti mati. Dan umurnya sangat terbatas. Kalau seandainya ada manusia yang diberi kekekalan, niscaya yang paling berhak adalah orang yang paling bertakwa. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang diberi keistimewaan umurnya sampai hari kiamat,
Yang paling berhak untuk mendapatkan keistimewaan tersebut adalah orang yang paling bertakwa, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi realitanya, beliau meninggal, beliau juga meninggal. Silahkan baca dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan wafat dan mereka juga akan mati. Dan betul Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, dari sini kita bisa memahami kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak abadi, apalagi orang-orang yang level ketakwaannya jauh di bawah dia. Apalagi bukan hanya sekedar jauh, orang yang tenggelam di dalam gemerlapnya dunia seperti tadi itu, orang yang alladzi jama'a malau wa adada. Kalau misalnya harta itu bisa bikin seseorang kekal, kira-kira yang paling pantas untuk kekal orang yang paling kaya yang ada di muka bumi. Siapa? Kok Fir'aun? Qarun, sang miliuner sepanjang masa, yang sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, apanya? Kunci gudang hartanya. Jadi Qarun itu mengumpulkan harta di dalam gudang. Setiap gudang itu dikunci sama Qarun. Kuncinya saja dibawa 10 orang tidak kuat. Apa nih? Kunci nih. Utuh isinya, bukan isinya, bukan. Bayangkan coba, apa ada jenengan ketemu karo wong duwe brankas. Kuncine brankas ku wong 10 orang kuat. Ada enggak? Tidak ada. Makanya saya katakan orang yang paling kaya itu Qarun. Itu tadi yang masalah kunci tadi Allah rekam dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 76. Silakan nanti dibaca di rumah. Surat apa tadi? Al-Qasas ayat berapa? 76. Jadi kalau misalnya sekarang ada milioner itu tidak ada apa-apanya. Jadi kalau ada Gemagus, ada milioner Gemagus, ora ada apa-apane. Dibandingkan siapa? Paling duwene cek kan 3 wong siji cukup. Tidak sampai kayak Qarun, ya. Tapi lihat apa nasibnya Qarun. Harta dia bisa mengekalkan Qarun? Boro-boro kekal. Nasib akhir dia itu tragis sekali. Apa nasibnya? Kata Allah dalam Al-Quran, fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami benamkan Qarun dan rumahnya di dalam bumi. Artinya Qarun itu punya rumah istana yang sangat megah. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bumi itu tadi dibelah sampai ke dasarnya, kemudian dibenamkan, masuk semuanya Qarun sama rumahnya, kemudian ditutup lagi. Tidak ada sisa di atasnya. Ini akhir yang sangat tragis. Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 81. Jadi beberapa ayat setelah ayat yang tadi. Inilah akhir hidup siapa? Akhir hidupnya Qarun. Ini ketika orang mencari kedudukan yang tinggi tapi caranya salah. Qarun kan pengennya dihormati dengan hartanya, tapi caranya salah. Karena caranya salah itu akhirnya justru kehormatan itu tidak dia dapatkan, ketinggian itu tidak dia dapatkan, malah dia dimasukkan ke dalam tempat yang sangat rendah, serendah-rendahnya di dasar bumi. Itu karena dia ingin tinggi tapi caranya salah. Akhirnya bukannya tinggi malah jeblos. Bukan hanya sekedar jeblos, tapi jeblos sampai ke dasarnya bumi. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Jadi tidak ada manusia yang kekal. Kekekalan itu adanya di mana? Di mana kekekalan adanya? Kekekalan itu hanya ada di akhirat. Kekekalan itu hanya ada di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 64, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib."
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Terus kehidupan yang hakiki di mana? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Alias apa? Alias tidak ada keabadian di dunia. Semuanya hanya sementara. Makanya ada istilah dunia yang fana. Fana itu kan tidak abadi. Keabadian itu hanya ada di akhirat. Kapan dan di mana? Hanya ada di surga buat orang-orang yang beriman, dan hanya ada di neraka buat orang-orang yang kafir. Nabi kita SAW menggambarkan detik-detik proses keabadian tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, setelah penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka, alias yang tersisa di neraka cuma tinggal orang-orang kafir saja. Inilah intinya penghuni neraka. Karena sebenarnya ada juga penghuni neraka yang lainnya, cuman akhirnya mereka keluar dari neraka. Setelah tersisa hanya orang-orang kafir saja. Dan di surga orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil para penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga. Maka mereka mendengar suara tersebut. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nyatakan sahih oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim, diceritakan bahwasannya ketika dipanggil seperti itu, para penghuni surga mereka merasa khawatir. Kenapa khawatir? Jangan-jangan wis enak-enak kon metu. Penghuni surga sudah merasakan kenikmatan belum? Mereka sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ketika dipanggil kan was-was. Was-was mereka. Wah, jangan-jangan kami disuruh keluarin. Ketika dipanggil seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya sama para penghuni surga, "Ata'rifuna hadza?" Kalian tahu apa ini? Allah mendatangkan kambing. Allah mendatangkan domba antara surga dengan neraka. Jadi ada surga dan neraka, di tempat antara surga dan neraka Allah mendatangkan seekor domba. Ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tahukah kalian ini? Apa jawaban mereka? Tahu. Apa ini? Bukan kambing jawabannya. Kata penghuni surga, itu adalah kematian. Itu adalah kematian. Jadi mereka paham Allah Subhanahu wa ta'ala saat itu mendatangkan kematian, tapi gambarnya gambar domba. Dan orang-orang surga sudah tahu bahwa itu adalah kematian. Makanya tidak ada yang jawab itu kambing, itu tidak ada. Itu adalah kematian. Sudah selesai penghuni surga ditanya, gantian penghuni neraka. Ya ahlan nar, wahai para penghuni neraka. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para penghuni neraka, kalau tadi cemas, kalau ini senang, harap-harap mereka. Jangan-jangan mau dikeluarkan. Nah, jadi saat mereka sudah nggak tahan di situ, ketika ada panggilan apapun mereka, jangan-jangan saya akan dikeluarkan. Ya, kayak orang yang tidak lulus ujian, dipanggil sama gurunya, dikiranya mau diluluskan. Ketika dipanggil seperti itu, mereka senang, jangan-jangan akan dikeluarkan. Kemudian Allah bertanya, "Ata'rifuna hadza?" Tahukah kalian apa ini? Menunjuk kepada domba tadi. Maka penghuni neraka mengatakan, itu adalah kematian. Sudah, setelah semuanya melihat, seluruh penghuni surga dan seluruh penghuni neraka memandang ke satu titik, yaitu titik apa tadi? Kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kematian tadi itu disembelih. Artinya apa? Artinya kematian sudah mati. Kematian sudah mati. Maksudnya gimana Ustaz? Tidak ada kematian setelah hari itu. Kapan itu? Nanti. Jadi kekal itu nanti di mana? Di akhirat. Selama kita masih di dunia itu kita masih tetap akan mati. Tapi kalau sudah masuk ke alam akhirat tidak ada lagi kekekalan, terutama setelah disembelihnya kematian tersebut. Maka Allah mengatakan, ya ahlal jannah khuludun wala maut. Wahai para penghuni surga, setelah hari ini kalian akan kekal dan tidak mungkin lagi akan mati.
Begitu mendengar statement tersebut, penghuni surga senang. Kemarin sudah senang, sekarang tambah senang. Karena kemarin senang tapi masih ada perasaan was-was. Ya Allah, ini senang ada habisnya enggak? Ternyata setelah itu mereka yakin 100% bahwa setelah ini tidak ada kematian lagi. Dan mereka akan kekal abadi dalam surga. Sebaliknya penghuni neraka, fayazdadu, kata Allah Subhanahu wa taala, khuludun ya ahlan nar khuludun wala maut. Wahai para penghuni neraka, setelah hari ini kalian akan kekal di dalam neraka dan tidak akan pernah mati. Maka mereka kemarin sudah sedih, sekarang tambah sedih. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kekekalan itu adanya di mana? Di akhirat. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang pertama apa tadi? Kekekalan hakiki. Penafsiran yang kedua, kata para ulama, maksud dari kekekalan tersebut adalah panjang umur. Maksudnya adalah panjang umur. Jadi itu bahasa kiasan. Jadi yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya akan mengekalkan dia. Kata mengekalkan di situ adalah kiasan dari memanjangkan umurnya. Jadi dia ngira kalau duitnya banyak itu umurnya akan lebih panjang. Apa iya? Yang udah duit kan bisa berobat, Ustaz. Ya kalau masalah itu iya. Tapi kalau masalah mengundur kematian itu tidak. Ya. Mengundur kematian tidak. Karena sejatinya panjang tidaknya umur itu bukan tergantung dari banyak tidaknya duit seseorang. Apa mesti wong sugih umure dawa? Apa mesti wong kere umure cendek? Malah akeh wong kere wong ora mati-mati. Ana wong sugih cepet banget mati. Atau sebaliknya. Artinya apa? Artinya kematian atau panjang tidaknya umur seseorang itu bukan tergantung kepada banyak tidaknya harta dia, bukan. Justru kepanjangan atau panjangnya umur itu tergantung manakala seorang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka umurnya akan dipanjangkan oleh Allah dan diberkahi. Di antara ketaatan tersebut adalah silaturahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi. Barang siapa yang pengin rizkinya luas, umurnya panjang, fal yasil rahimahu, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau misalnya ingin panjang umur bukan dengan pelit, tapi dengan dermawan membagi kepada orang-orang kerabatnya dan juga orang-orang yang lain. Jadi orang yang mengira bahwa hartanya akan memanjangkan umurnya dengan kepelitan dia salah. Justru ketika seorang pelit dalam hartanya, justru harta yang dia miliki akan mendatangkan petaka buat dia. Kenapa? Karena harta yang dia makan itu bukan harta yang mendatangkan berkah. Kok bisa, Ustaz? Iya, karena harta yang masuk ke perut dia itu bukan hak dia, tapi haknya siapa? Haknya orang-orang miskin. Terutama yang 2,5% tadi, kalau hitungannya adalah harta emas, perak, uang, 2,5% tadi. Yang 2,5% itu haknya orang miskin, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar harta, tapi dia ternyata malah memakan haknya orang miskin dan itu masuk ke dalam perut dia. Kalau harta haram masuk ke dalam perut seseorang, maka pasti akan berdampak buruk kepada ketenangan hati dan juga kesehatan tubuh. Itu sudah pasti. Ya. Maka kalau misalnya kita hatinya tidak tenang, tubuhnya tidak sehat, coba dicek. Iki sing mlebu halal apa haram? Ora Ustaz, ora tahu aku mangan daging babi Ustaz. Alhamdulillah. Aku mangane daging sapi terus, ora tahu daging babi Ustaz. Ngombene ora tahu, ngombe wedang whisky, sing diombe ya wedang kopi terus saben dina Ustaz. Iya, makanan jenengan itu halal, wedang kopi, kemudian daging sapi halal, tapi duitnya sekanti. Nah,
itu juga perlu diperhatikan. Duitnya dari mana? Duitnya hasil korupsi, hasil kolusi, ya pada baik. Walaupun itu daging sapi bisa berubah menjadi haram. Ketika masuk ke dalam perut, maka akan menyebabkan hati tidak tenang dan juga tubuh tidak akan sehat. Nah, kalau sudah tubuh tidak sehat, berarti umurnya, ya itulah. Makanya kalau misalnya kita ingin umur panjang, bukan dengan pelit dengan harta kita, tidak. Tapi jadilah orang yang dermawan dengan harta kita, maka umur kita akan panjang. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, keabadian nama. Apa yang ketiga? Keabadian nama. Apa maksudnya keabadian nama? Dikenal. Namanya dikenal, betul. Mereka mengira dengan duit yang mereka miliki, mereka itu akan populer. Walaupun sudah mati, tapi masih diingat-ingat terus. Benar nggak itu? Benar nggak diingat-ingat terus? Benar? Benar nggak? Benar. Contohnya Korun. Iya. Tapi dikenang baik apa jelek? Loh, apa enaknya sekarang? Apa enaknya dikenang seperti Korun? Jadilah Korun milenium. Ada Korun abad modern ini. Ya. Loh, apa enaknya? Iya, memang betul. Itu akan mengekalkan nama dia, tapi tenarnya itu tenar jelek, bukan tenar yang baik. Apa enaknya? Akan selalu dicela, dicaci, sampai diceritakan kapan itu saya baca di majalah atau di mana di berita, saya baca Presiden Filipina yang sudah meninggal, saya lupa namanya siapa. Yang punya koleksi sepatu, Corazon Aquino punya koleksi sepatu di atas 1000 pasang. Bila 1000 sepatu 1000 pasang. Bayangkan. Singgung apa ya sepatu? Berarti saben 5 menit ganti sepatu gitu ya. Bayangkan 1000 sepatu. Sampai akhirnya apakah kesannya orang itu bagus sama dia? Jelek sekali. Rakyatnya kelaparan kok malah koleksi sepatu. Apa yang ganti sepatu bisa dipangan apa? Ya. Jadi beginilah orang yang tenar, tapi tenarnya tenar jelek. Kalau mau tenar yang baik, ya jadilah orang yang dermawan. Nah, orang-orang yang dermawan itulah orang-orang yang tenar. Nabi kita Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Setiap disebutkan nama-nama tersebut harum. Gak seperti orang-orang yang tadi ketika disebutkan namanya mambu jelek gitu loh. Mambu jelek, gak enak dengarnya. Tapi ketika disebutkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebutkan Abdurrahman bin Auf, orang senang dengan nama tersebut. Makanya banyak orang pengen namanya seperti namanya orang-orang itu. Apa ada sekarang pengen namanya sahabat anaknya Korun? Ada enggak? Atau ada enggak namanya Fir'aun? Enggak ada. Kenapa? Karena itu jelek. Tenar tapi tenar yang jelek. Kalau pengen jadi orang tenar, tenarlah yang baik-baik. Ada berapa penafsiran? 3. Yang pertama apa tadi? Kekekalan hakiki. Yang kedua, panjang umur. Yang ketiga, kekekalan nama. Ini semua menggambarkan kepada kita bahwa terus mana yang benar? Mana yang benar di antara pendapat ini? Ya, bisa, semuanya bisa digunakan untuk menafsirkan ayat tadi, karena sama-sama semuanya itu sama-sama menggambarkan keburukan mereka. Dan ini sekaligus menggambarkan kepada kita betapa dahsyatnya fitnah harta. Betapa dahsyatnya fitnah harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 15. Kata Allah Jalla wa Ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasannya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnah di sini artinya ujian. Jadi harta yang kita miliki, anak yang kita miliki adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Saya nggak akan jelaskan ujian tentang anak, karena saya pernah sampaikan baru kemarin, saya sampaikan di pengajian di Gedung Uluh tentang anak fitnah, bahwasanya anak itu karunia sekaligus ujian. Itu bisa dilihat rekamannya insya Allah di UFI TV atau di kajian.net audionya. Jadi saya akan jelaskan bahwasanya harta sekarang, harta itu adalah ujian. Ya. Loh, Ustaz, berarti kita nggak boleh mengumpulkan harta dong, Ustaz? Nggak boleh ngode, nggak boleh cari nafkah? Ya boleh. Nggak apa-apa kita bekerja. Bahkan kalau kita nggak bekerja, kita mau makan apa? Apa kita mau minta-minta? Nggak boleh. Kita boleh bekerja, kita boleh mengumpulkan harta. Cuman yang harus kita pahami bahwasanya harta kalau boleh diumpamakan itu seperti pisau bermata dua. Pisau bermata dua. Artinya apa, Ustaz? Artinya harta itu bisa mengantarkan kita ke taman surga atau mengantarkan kita ke dalam lembah neraka jahanam. Dengan harta seorang bisa mencapai derajat yang sangat tinggi di surga, atau dengan harta seorang bisa dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam lembah neraka jahanam yang paling dalam. Makanya saya katakan pisau bermata dua. Karena itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti sekali umatnya masalah harta ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Wallahi mal faqru akhsha 'alaikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, mal faqru akhsha 'alaikum. Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian wahai umatku. Jadi Nabi SAW itu kalau umatnya miskin tidak terlalu khawatir. Bukan berarti beliau itu nyuruh kita jadi miskin. Tapi kalau kita miskin, Nabi itu nggak terlalu khawatir. Bukan berarti tidak khawatir. Karena banyak juga orang miskin yang murtad. Tapi nggak terlalu khawatir. Terus yang dikhawatir oleh Nabi SAW apa? Walakinni akhsha 'alaikum an tubsata dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum. Tapi yang sangat aku khawatirkan adalah Allah akan membukakan buat kalian dunia sebagaimana Allah pernah membukakan dunia untuk orang-orang sebelum kalian. Terus dampaknya apa? Kalau dunia sudah dibuka, kata Nabi SAW, fatanafasuha kama tanafasuha. Setelah dunia itu dibuka, kemudian kalian itu saling berlomba-lomba untuk mengumpulkan sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba. Terus ujungnya apa? Kata Nabi SAW, wa tuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian harta tersebut akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu kalau kita lihat realita masyarakat atau banyak manusia di zaman ini plak persis. Ketika ekonominya masih pas-pasan, Masya Allah, kalau sholat mempengep, pol. Anaknya Masya Allah, gampang diatur, istrinya gampang diomongi. Begitu ekonominya naik, pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti ekonominya naik, idealismenya juga pelan tapi pasti mulai luntur. Salatnya sing biasanya subuhane ngarep cewek. Begitu jadi orang kaya, jadi imam malah. Tapi imam masbuk. Utuh imam ngarep cewek, imam murid cewek kono. Anak-anaknya jadi sulit sekali diatur. Karena selalu apa yang diminta diberikan, apa yang diminta diberikan. Istrinya menjadi istri yang memiliki budaya hedonis, ya. Gemar untuk belanja yang tidak terlalu primer lagi. Pengennya ini siapa tadi? Siapa tadi presiden tadi? Corazon Aquino. Dari koleksi sepatu. Buat apa? Jadi harta itu luar biasa. Maka hati-hatilah kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Silahkan mengumpulkan harta. Tapi jangan sampai harta ini menjadi pisau yang akan mengantarkan kita kemana? Ke neraka. Kalaupun kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kaya,
jadikanlah harta ini sebagai sarana yang akan mengantarkan kita kemana? Ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Silakan. Ustadz, saya masih belum mudeng tentang zakat. Kapan dibayarkan atau berapa lama waktu harta harus disakati? Satu gini ya. Misalnya sekarang harta kita sudah sampai nisab. Kemarin kita hitung-hitung kira-kira berapa? Sekitar. Loh, ini masih fluktuatif ya. Jadi bukan saya katakan 15, tapi sekitar apa? 15. Nanti kalau misalnya emasnya naik atau peraknya turun ya nanti bisa jadi beda. Ya. Kalau misalnya sekarang jangan punya duit 15 juta katakanlah. Kemudian duit itu tetap bertahan. Jadi 15 juta tetap bertahan, 15 juta, ataupun kalau misalnya kurang ya kurang dikit lah ya, lebih gitu. Nah itu bertahan stabil sampai 1 tahun, Misalnya dihitungnya mulai sekarang, mulai hari ini tanggal berapa? 30 atau 31? 30 Januari. Misalnya nanti 30 Januari berikutnya, 2014, hartanya masih segitu enggak? Tapi jangan, besok 30 29 kurangi dikit duitnya. Ragu tur enggak. Ngakali enggak boleh. Tapi kalau misalnya betul-betul ada kebutuhan mendesak, misalnya tanggal 29 anaknya naudzubillah min dzalik ketabrak. Akhirnya duit itu jadi berkurang. Berarti enggak kena zakat. Itu namanya haul. Haul itu satu tahun. Jadi kapan? Terserah jenengan ngitungnya mulai kapan. Biasanya orang itu supaya ingat biasanya itu Ramadan. Nah, biasanya apa? Ramadan. Walaupun dah harus Ramadan. Jenengan pengen Syawal juga enggak apa-apa. Pengen besar, badan besar juga enggak apa-apa, enggak masalah. Terserah jenengan. Yang penting ukurannya 1 tahun. Misalnya hari ini saya dapat 100.000, bolehkah disisihkan uang 2.500 rupiah sebagai zakat? Itu bukan zakat, 100.000 enggak nyampe nisab. Nah, itu sedekah. Itu sedekah. Jadi bukan zakat. Ustaz, Qarun sama Nabi Sulaiman banyakan mana? Wah, enggak tahu saya ini. Enggak tahu saya Qarun sama ini. Tapi kalaupun banyak Nabi Sulaiman kan tenarnya tenar positif, bukan tenar negatif. Apakah ada pengaruh tidak terkabulnya doa disebabkan makanan yang haram atau dengan cara yang tidak baik? Oh jelas. Nabi SAW menegaskan, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Ketika ada seorang yang dalam bepergian, ketika sedang bepergian, dan bepergianlah waktu yang mustajab, kemudian dia mengangkat tangan adalah salah satu faktor yang menyebabkan doanya mustajab. Dia sudah bepergian, mengangkat tangan, dia sudah berdoa ya Rabbi, diulangi doanya, karena mengulang doa termasuk juga salah satu yang menyebabkan doa mustajab. Jadi dia mendatangkan 3 faktor. Ketika dia bepergian, dia mengangkat tangan sambil dia ulang-ulang doanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa anna yustajabu lahu. Enggak mungkin doa yang dikabulkan. Luar biasa tuh. Padahal sudah melakukan sebab-sebab faktor-faktor dikabulkannya doa, tapi enggak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Disebutkan dalam hadis tersebut, wa mat'amu haram, karena makanannya haram, wa mashrabuhu haram, karena minumannya haram, wa malbasu haram, bajunya juga haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin orang yang seperti itu akan dikabulkan? Ustaz, apa hukumnya curhat? Kan sama saja membeberkan aib sendiri kepada orang lain. Apa tujuannya? Curhat itu tujuannya apa? Apakah tujuannya ingin minta nasihat? Minta nasihat tidak apa-apa. Ya. Yang nggak boleh itu membeberkan aib tanpa ada sebab dan tujuan. Ya. Tidak masalah. Jadi istisyar, minta pertimbangan, curhat, mengungkapkan masalah itu perlu. Ya. Karena kita
banyak mungkin kurang ilmu, tapi yang jadi masalah itu yang nggak boleh kalau curhatnya di Facebook. Curhat kok di Facebook? Facebook itu siapa yang buka? Ya, curhat itu sama orang yang terpercaya, orang yang berilmu, yang bertakwa, sehingga bisa memberikan masukan yang baik. Wallahu taala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.